Selamat malam semuanya, teman-teman yang hadir pada acara diskusi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Krisanti Angge dari jurusan Seni Rupa Universitas Negeri Surabaya. Pada malam hari ini akan menemani diskusi bersama Dr. Ryu Hasan, kurang lebih sekitar 60 menit. Berbincang-bincang dengan Dr. Ryu Hasan tentang neuroscience dalam pendidikan inklusi. Saya dan Dr. Ryu Hasan akan ngobrol sekitar 40 menit dan selanjutnya 20 menit berikutnya waktu akan kuberikan kepada teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Ryu. Baiklah teman-teman dan Dr. Ryu, segera saja kita mulai karena waktu kita tidak banyak. Pendidikan inklusi itu diketahui telah menjadi komitmen bersama bagi negara-negara di dunia untuk memperjuangkan hak dalam memperoleh pendidikan. Nah, berkaitan dengan adanya layanan khusus ini tidak terlepas dari peran UNESCO, yaitu pada tahun 1994 yang mendeklarasikan ideologi pendidikan inklusi secara internasional. Nah, dengan adanya komitmen bahwa pendidikan itu untuk semuanya memberikan dampak yang cukup signifikan. Jadi semuanya berhak memperoleh pendidikan sehingga anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang difabel pun mendapatkan perhatian dalam aspek pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang kebermainan antara pendidikan inklusi dalam neuroscience dan neuroscience dalam pendidikan inklusi. Pertama, kalau dari sudut pandang neuroscience ini, Dok, bagaimana posisi individu inklusi ini, Dok? Apakah memang tepat jika ada pembedaan pendidikan yang secara general, yang secara umum dengan pendidikan inklusi itu? Silakan, Dr. Ryu. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Pendidikan inklusi ya tadi itu WHO sudah berbicara seperti itu ya, WHO seperti itu. Yang dibahas WHO pada saat itu memang bagaimana memberikan kesempatan kepada individu-individu yang masih kesulitan mendapatkan tempat pada pendidikan-pendidikan yang sudah ada. Pada saat itu sih yang dibahas WHO itu sebetulnya ya dalam hal ini WHO menganggap bahwa pendidikan di dunia itu sudah inklusif. Pada saat itu, tahun 94 itu sudah inklusif. Di Jepang juga inklusif, di Eropa juga inklusif. Gitu ya. Inklusif itu apa sih? Gitu. Inklusif itu ya tidak eksklusif. Itu. Tidak ada yang istimewa pada individu. Dalam hal ini adalah privat. Itu tidak ada. Jadi, pendidikan inklusi itu melarang hal-hal privat itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Hal-hal privat. Pada dasarnya itu yang dimaksud. Ya, hanya kalau memang hanya dibatasi difabel, terus kemudian anak-anak berkebutuhan khusus bisa mendapatkan atau bisa memperoleh kesempatan pada bidang yang sama, ya ini terlalu pendek gitu, karena yang namanya inklusif itu adalah tidak eksklusif itu, tidak ada eksklusif. Makanya berdasarkan ini juga ya, berdasarkan WHO mengatakan seperti itu, inklusi itu ada negara-negara yang secara radikal terus kemudian memotong ruang-ruang privat gitu. Nggak boleh ruang privat dibawa ke sekolahan, itu nggak boleh. Misalnya di Perancis, tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh pakai simbol-simbol agama, dilarang. Kenapa? Karena simbol-simbol agama itu adalah wilayah privat, tidak boleh di-share. Akhirnya apa? Ya itu. Bagaimana ya kita misalnya, kita berbicara mengenai difabel masuk, tapi begitu masuk masih ribut agamamu apa? Berarti kan kita memberikan ruang eksklusif terhadap agama tertentu. Nah, selama yang namanya masyarakat itu masih ribut dengan agamamu apa, sukumu apa, inklusif itu tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Nah, sementara yang dimaksudkan WHO dengan inklusi tahun 90-an itu, pada dasarnya mereka sudah paham bahwa yang namanya tahun 94 itu sudah
tidak ada yang namanya ujian sampai kelas 3. SD itu anak tidak diuji, tidak diajari matematika. Di negara-negara barat, di Eropa, di Jepang itu. Tahun 90 mereka sudah tidak memberikan ujian kepada anak TK, apalagi kelas 1, kelas 2 itu tidak ada. Justru itu yang membuat mereka merasa inklusif gitu ya. Sama. Bahkan niat untuk bersaing aja ditekan. Kenapa? Nggak ada ujian. Karena pada saat anak kecil itu diuji dan dia melihat hasil ujiannya, dia akan bersaing dengan orang lain. Cenderung merasa eksklusif bahwa dirinya itu lebih bagus dari orang lain. Itu. Nah, kalau kemudian ya ini ditafsirkan hanya memberikan ruang untuk pendidikan umum ini kepada masyarakat yang pada dasarnya kesulitan, misalkan pendidikan berkebutuhan khusus, kemudian difabel. Ya, secara kemajuan sih ada kemajuan ya, bahwa menganggap mereka itu mempunyai handicap itu bukan berarti dia tidak boleh menempuh pendidikan. Fine, bagus itu ya. Hanya saja yang disebut pendidikan inklusi bukan itu sasarannya. Sasarannya justru adalah secara neuroscience, apa sih inklusi itu? Inklusi menganggap bahwa kita adalah bagian yang tidak terpisah dalam dunia ini. Tujuannya itu karena pada era kehidupan 3.0 apalagi 4.0 tadi nanti itu, setiap orang itu, setiap individu itu ditekankan untuk bekerja sama dalam jumlah yang besar. Nah, eksklusivisme atau menganggap kelompok tertentu itu lebih baik dari kelompok lain, itu ya, berdasarkan nilai-nilai, itu ya, nilai-nilai tidak universal, seperti suku, agama itu kan tidak universal itu. Kalau itu tetap dipegang, ya tetap eksklusif itu. Yang namanya pendidikan inklusi, misalnya, sekarang SD 14 negeri menerima difabel, inklusi, oke. Terhadap anak-anak penyandang difabel inklusi. Tapi pada dasarnya kalau kemudian tetap itu syaratnya masuk apa? Hafal surat-surat pendek. Lah, gimana kalau yang nggak hafal surat pendek gitu? Ini adalah yang disebut inklusivisme, karena yang namanya keyakinan itu adalah ruang privat itu. Dan itu dalam pendidikan inklusi yang dianggap WHO itu, ini yang perlu diperhatikan, bukan hanya sekedar ini anak berkebutuhan khusus, padahal ya misalnya ada sekolah-sekolah menerima anak berkebutuhan khusus itu belum tentu siap itu sekolahnya itu menghadapi anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Dibully sama temennya gitu. Gimana itu? Dibully sama temennya. Anak beragama lain nggak pakai jilbab dibully sama temennya. Itu yang namanya penekanan inklusi. Nah, kalau tentang inklusivisme ini, pendidikannya, pendidikan dasar, betul-betul pendidikan dasar pada saat anak TK gitu ya. TK itu mereka itu bukan dikasih nasihat, tapi dilatih gitu. Latihannya betul-betul simulasi, betul-betul latihan itu. Misalnya latihan untuk tidak mengomentari bentuk itu ya, tidak mengomentari keyakinan orang lain, bahkan dilatih untuk tidak share tentang keyakinannya, tidak share, gitu ya. Ini salah satu contoh hasil pendidikan kita yang disampaikan oleh Mas Mukhlis Siddiq tadi, gitu ya. Ya, Mas Mukhlis Siddiq membuka acara ini dengan eksklusif, gitu. Dia menyebut Tuhannya, gitu. Eksklusif, gitu. Ini saya kalau ngomong memang gini ya, mohon maaf, memang dari dulu saya sengak kalau ngomong ya itu. Tapi ini saya sebutkan bahwa yang namanya acara ini pun itu menunjukkan eksklusivitas. Why? Kenapa? Karena Mas Mukhlis dengan terang-terangan share tentang keyakinannya itu. Di Indonesia memang biasa sih itu, tapi ini adalah yang disebut eksklusivisme. Gitu. Ini eksklusivisme. Nah, kalau kita itu mau inklusi, ya berarti ya semua keyakinan boleh masuk ke sekolahan tanpa keyakinan, dan tidak ada
bagaimana membuat anak itu tidak tanya agamamu apa itu. Karena itu adalah eksklusivisme. Gitu. Jadi kalau kita memandang sebetulnya apa dalam yang namanya neuroscience itu inklusivisme itu. Inklusif itu adalah menganggap kita itu adalah kelompok besar manusia gitu ya. Yang otak kita bisa terkoneksi asalkan kita merasa inklusif bukan eksklusif. Begitu kita eksklusif, kita tidak bisa bekerja sama. Yang dengan tidak kelompok kita, ya. Jadi tapi pada dasarnya manusia itu eksklusif. Pada dasarnya loh ya. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar. Secara biologis manusia itu tidak dirancang, secara biologis ya. Manusia itu tidak dirancang untuk bekerja sama dalam kelompok yang besar gitu ya. Manusia itu batas manusia itu bisa mengenal akrab satu dengan yang lain itu 150. Lebih dari itu, lebih banyak nggak bisanya. Kenapa? Misalkan Santi ini dulu SMA gitu. Dulu SMA 3 itu satu angkatan itu ada 487, aku masih ingat itu ya. 487 yang diterima itu. Dari 487, Bu Santi ini pasti ada yang nggak kenal gitu. Pasti ada yang nggak kenal. Gitu. Kenapa? Karena otak kita secara biologis hanya dirancang untuk saling mengenal akrab itu maksimal 150 gitu. Kenapa? Itu perjalanan evolusioner kita. Otak kita itu sampai di situ. Kenapa? Itu yang dibutuhkan pada saat nenek moyang kita pemburu pengumpul dulu itu bekerja sama. 150. Lebih dari itu kita nggak saling kenal. Nah, bagaimana membuat orang 150 itu bisa bekerja sama? Itu dengan narasi gitu. Misalnya ini kembali lagi contohnya Bu Santi ini ya. Bu Santi dulu di SMA 3 Malang gitu ya. Nggak saling kenal, tapi begitu ada anak pakai seragam Bawi Karsu, itu dianggap kelompoknya gitu. Koncoku iku rek. Nah, itu ya. Jadi begitu ada narasi-narasi yang menunjukkan bahwa kita itu adalah sama. Sehingga meskipun tidak kenal, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, masing-masing antara 480 sampai 550, berarti ada 1.600 siswa yang ada di sekolahnya Bu Santi pada saat Bu Santi itu sekolah. Nggak mungkin kenal semua. Gitu. Tetapi melihat seragamnya, melihat emblemnya, melihat lambang-lambangnya, Bu Santi akan merasa ini teman. Ya, ini Bawi Karsu. Begitu ada Mitre Kasasata, itu musuh. Loh, gitu ya. Gitu. Mitre Kasasata itu SMP 1 sebelahnya, SMA 1 seberangnya. Bersaing gitu. Bersaing. Karena memang waktu itu ya sampai sekarang sih kita tuh masih budayanya budaya bersaing gitu. Bukan budaya kolaborasi gitu. Anak kecil itu sudah diajari berkompetisi di Indonesia itu. Itu loh temanmu itu bisa ngapalin surat-surat pendek, masa kamu nggak bisa? Disuruh bersaing gitu. Ini yang menyebabkan kita tidak kenal dengan inklusivisme. Dari kecil kita diajari eksklusif itu. Jadi kalau yang namanya inklusif itu apa secara neuroscience adalah inklusif itu adalah menekan rasa atau kecenderungan eksklusif pada manusia yang memang pada dasarnya manusia itu eksklusif itu. Kelompok yang kecil itu cenderung bersaing dengan kelompok yang lain. Karena waktu itu ya pada saat kira-kira 50.000 tahun yang lalu pada saat nenek moyang kita pemburu pengumpul, nggak diperlukan kerjasama dalam jumlah yang besar itu nggak diperlukan. Nah pada saat 12.000 tahun yang lalu terus kemudian ada yang namanya peradaban gitu ya, ada negara, ada suku, ada chiefdom. Nah kemudian orang banyak bekerja sama, misalnya ini ya negara Sumeria itu ya sekitar penduduknya sekitar 1,5 juta itu ya. Sumeria. Mereka bekerja sama gitu. Membangun Sumeria itu. Mesir kuno itu juga kerjasama membangun Mesir. Nah, sekarang kita itu di era 3.0 itu bahkan sudah lagi 4.0 itu ya. Kita diperlukan kita kerjasama dalam jumlah yang besar. Makanya kemarin dalam G20 ditekankan kita sekarang tidak lagi
menekankan tidak ada kompetisi, bagaimana kita bekerja sama. Karena misalnya ya, kita orang paham kok, negara-negara yang sangat makmur, yang sangat teratur dan sejahtera seperti Denmark gitu, akhirnya kalau dilihat mereka membuang emisi yang lebih besar ketimbang negara-negara lain. Memang iya, kehidupan kita, alam semesta ini cenderung tidak teratur, gitu ya. Alam semesta ini cenderung tidak teratur, namanya entropi. Hukum termodinamika ini berlaku di seluruh alam. Gitu. Nah, kehidupan kita itu adalah terbukti melawan entropi itu, membuat teratur. Tapi untuk membuat teratur itu kita menyerap energi dan membuang entropi ke luar sistem. Nah, kalau misalkan kita melihat Denmark, Finlandia yang rapi gitu ya, rapi, teratur, sejahtera gitu, entropinya menurun, tapi dia membuang entropi ke kehidupan secara umum. Makanya terus kemudian kita paham bahwa yang semacam itu untuk menurunkan entropi secara global, kita perlu kerjasama gitu. Ya, itu otak kita paham sekarang seperti itu. Secara neuroscience itu dipahami. Hanya saja, ya, saya maklum bahwa yang namanya pendidik Indonesia itu kok pendidik ya. Saintis yang baru itu tidak paham kok tentang neuroscience gitu ya. Nah, apalagi pendidikan. Misalnya kalau ada guru yang kemudian ngomong soal neuroscience, yang lain bilang ngomong apa itu kemelipen itu. Jangan tinggi-tinggi kalau bicara, nanti lambemu kesapluk pikiran helikopter. Itu misalnya karena terlalu tinggi. Sementara pendidikan di Indonesia itu berdasarkan psikologi, dan psikologinya itu psikologi lama. Ada ego, super ego, pakai yang namanya psikoanalisa. Itu adalah psikologi yang sudah out of date. Nah, sekarang kembali lagi ke pendidikan inklusi tadi, pada dasarnya adalah di negara-negara yang sudah inklusif gitu, ya, sudah inklusif waktu itu, sebaiknya PBB dalam hal ini UNESCO itu memberikan rekomendasi supaya tidak memisahkan orang-orang yang berkebutuhan khusus dengan yang tidak itu. Tetapi rekomendasi UNESCO itu diberikan kepada negara-negara yang sudah inklusif pendidikannya gitu. Pendidikannya sudah inklusif itu. Tidak ada yang namanya kelompok tertentu lebih bagus atau lebih diprioritaskan ketimbang kelompok lain gitu. Kita ambil contoh di Perancis. Di Perancis itu lambang-lambang keyakinan, lambang-lambang keagamaan dilarang. Bukan hanya lambang Islam aja sih. Pakai salib juga nggak boleh gitu. Ya. Kalau di Indonesia bukan dilarang tapi diatur gitu. Beda itu. Beda, diatur. Kalau jilbabnya harus begini gitu ya. Loh, itu diatur gitu. Bagaimana kita mau ngomong soal inklusivisme sementara sekolahan mewajibkan jilbab gitu ya. Atau kalau nggak jilbaban dibully rame-rame, disendir sama gurunya gitu ya. Nah, ini yang perlu jadi penekanan. Jadi penanganan inklusivisme itu dari awal gitu. Dan kalau sekarang yang hadir di sini sadar ya, latihan apa? Latihan untuk tidak share keyakinannya. Kamu yakin Tuhan ada, terserah, tapi nggak boleh share, gitu ya. Ya, nggak boleh sharing. Ini kan sekedar mengingatkan. Justru itu yang nggak boleh, itu. Yang namanya inklusivisme. Jadi yang namanya inklusivisme harus total, gitu. Kalau dasar-dasar inklusivisme itu tidak tercapai, nah ya, kalau ngomong soal difabel dan kebutuhan khusus itu ya kecekaan, bukan itu ya. Jadi yang diharapkan adalah inklusi itu kita menganggap segala individu itu berkedudukan sama, kita mempunyai kesempatan yang sama. Dan yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan inklusif. Apa itu? Kita pernah berbicara ya Santi ya tentang yang namanya realita intersubjektif. Nah, itu realita intersubjektif yang kecil itu yang dikikis gitu ya. Mulai dari kelompok, suku, bangsa, agama, nggak boleh ada. Dalam artian nggak boleh ada, itu tidak boleh di-share. Karena itu adalah sekat. Gitu. Sekat untuk inklusi. Gitu. Dalam hal ini pendidikan, ya saya paham Indonesia itu sedang lagi
lagi getol-getolnya beragama ya, agama gaya sekarang sih, kita tidak akan melihat model kayak gini tahun 70-an, tahun 80-an, meskipun ya tahun 70-an, tahun 80-an itu orang juga beragama. Tetapi semangatnya itu berbeda dan modelnya juga berbeda. Nah, kalau kita dalam hal ini hanya sekedar menerima yang difabel atau berkebutuhan khusus, kadoan pikiranmu rek itu ya. Enggak, dimulai dari yang dasar. Inklusivisme adalah menekan eksklusivisme yang cenderung muncul pada otak kita. Itu yang namanya, kita paham kok. Secara neuroscience itu paham bahwa kita itu cenderung eksklusif. Sehingga untuk inklusif itu perlu latihan. Latihan itu. Misalnya, ya saya paham itu akan sulit dan ya lebih banyak yang nggak mau misalnya. Gimana kalau nggak usah bilang assalamualaikum? Bukan saya yang ngomong pertama ini. Gus Dur tahun 84 sudah ngomong kayak gitu. Ya, dia juga dicaci maki, bahkan yang namanya Kiai Asad Samsul Arifin ini marah sama Gus Dur waktu itu ya. Ya, Gus Dur itu ya. Gus Dur itu waktu itu Gus Dur paham bahwa sekat-sekat eksklusivisme gitu ya. Itu paham dia itu, orang pinter kok dia itu ya. Hanya saja ya Gus Dur itu hidup di zaman yang terlalu dini gitu. Dia orang zaman yang akan datang harusnya itu ya. Nah, itu yang membuat sekat-sekat eksklusif. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan nanti kita lanjutkan. Ya, Bu Santi. Ya, selanjutnya Dok. Jadi itu tadi ya, kalau di Indonesia inklusi itu sebetulnya tidak hanya perkara anak yang berkebutuhan khusus dan difabel saja, tapi harusnya lebih luas dari itu. Jadi tidak ada perbedaan agama atau apapun, jadi semuanya itu sama, mempunyai porsi yang sama dalam satu tempat, satu sekolah yang inklusif, jadi semuanya itu sama gitu. Kalau menurut Dr. Rio yang merupakan pakar neuroscience ini, bagaimana cara mengaplikasikan neuroscience di pendidikan inklusi ini, Dok? Apakah dengan belajar atau mempertimbangkan pendekatan neuroscience, maka pendidikan inklusi di Indonesia ini akan menjadi semakin baik, Dok? Pendidikan inklusi itu dimulai sejak dini, ya. Sejak dini. Inklusi itu apa misalnya? Inklusi ini dalam hal ini adalah melihat tanggung jawab bersama sebagai urusan bersama, ya. Urusan privat itu bukan urusan yang pantas atau layak untuk diperbincangkan. Ya, gitu. Misalnya, jadi yang dilatih misalkan di Jepang, di Perancis, di Eropa adalah urusan-urusan publik. Misalnya membuang sampah itu. Sejak anak itu belajar berjalan, anak itu diharuskan membuang sampah sendiri ke tempat sampah. Popoknya sendiri harus dibuang ke tempat sampah. Ya. Sejak bayi, anak itu dipaksa untuk pipis dan pup di toilet. Caranya gimana? Sejak bayi cenger merah itu, ibu itu kalau mengganti popok di toilet. Di toilet, dibersihkan di toilet, kemudian setelah bersih, dibawa keluar. Mereka diajarkan atau dipaksa untuk makan di meja makan. Sejak masih di gendongan atau masih di stroli, di kereta dorong. Makan di meja makan. Membuang sampah, makan di meja makan, pipis. Dan begitu dia bisa menggerakkan koordinasi tangannya, dia diajari atau diharuskan cebok sendiri, gitu ya. Cebok sendiri, saya bersih sendiri. Cebok 2 jam juga nggak apa-apa, 3 menit, 10 menit nggak apa-apa. Sekali yang namanya bayi itu bisa membersihkan sendiri, dia tidak akan pernah lupa. Seperti begitu anak bisa megang grab sendok, dia diharuskan untuk makan sendiri. Cemot-cemot nggak apa-apa. Tapi begitu anak bayi itu bisa memasukkan 1 kali aja sendok ke mulutnya, dia tidak akan pernah lupa caranya memasukkan sendok ke mulutnya. Itu yang diajarkan. Nah, kemudian pada saat TK, ya begitu. Yang diajari adalah bagaimana cara antri, bagaimana tidak mengambil barangnya orang lain kalau ketinggalan gitu. Di Jepang itu anak TK itu seminggu 3 kali.
simulasi ada barang ketinggalan untuk tidak diambil gitu. Meskipun di Jepang itu tidak dikasih tahu Tuhan Maha melihat kalau ngambil dosa gitu. Mereka tidak akan mengambil barangnya orang lain gitu. Sementara di Indonesia ini anak kecil dikasih tahu Tuhan Maha pengasih, kadang-kadang pengamuk gitu ya. Itu kemudian kalau kamu nyolong itu Tuhan Maha melihat, enggak ngefek gitu. Kamu kalau ada handphone ketinggalan di mall ya hilang gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini yang membuat orang itu anak menjadi inklusif. Misalnya, anak dilatih nyebrang jalan di traffic light pada saat lampu penyeberangan jalan hijau. Itu dilatih seminggu 2 kali gitu. Begitu dia nyebrang tangannya ke atas. Kenapa? Kenapa kok ke atas? Supaya mobil yang jauh itu bisa melihat kamu. Kalau orang dewasa itu badannya tinggi. Orang nyetir mobil itu dari jauh kelihatan. Kamu anak-anak. Kamu bisa ketutupan, nggak tahu. Orang itu bisa nabrak kamu. Itu. Dan kalau kamu ketabrak, itu bukan kamu yang susah. Kamu menyusahkan orang lain. Gitu. Nah, empati dibangkitkan dengan latihan, bukan dengan nasihat. Wah, Indonesia itu dinasehatin kurang apa nasihat itu ya. Semua orang suka, hobinya orang Indonesia itu ngasih nasihat kok. Ketemu orang ngasih nasihat itu ya. Kalau dinasehatin nggak mau, tapi semua orang gitu. Begitu nama dikasih nasihat itu. Hobinya orang Indonesia itu ngasih nasihat itu. Dinasehatin nggak mau. Hobinya itu share keyakinannya. Di-share juga nggak mau gitu. Nah, ini yang membuat yang namanya modul-modul dasar kehidupan untuk pendidikan inklusif. Alih-alih misalkan anak kecil itu masuk TK itu harus hafal surat-surat pendek, berhitung 1 sampai 10. Enggak itu ya. Di Jepang syarat anak masuk TK itu dia bisa cebok sendiri di toilet, pipis dan pup di toilet, bisa makan sendiri. Titik. Itu masuk TK. Kalau belum dimulain, ajari dulu anakmu makan, ajari anakmu pipis sama pup. Ya, itu. Jadi ya memang itu adalah pendidikan dasar gitu ya. Nah, pada saat seseorang mempunyai perilaku sudah terbentuk perilakunya, perilaku komunal, baru yang namanya pendidikan lanjutan itu ada, misalnya ngajari anak matematika. Matematika itu diajari kelas 3 SD itu. Kelas 1 enggak. Ya, pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu nanti gitu ya. Itu adalah pendidikan pada saat yang namanya perilaku sudah terbentuk itu. Mereka sudah inklusif. Makanya kalau kita melihat ya di video-video yang di Jepang itu pada saat mereka latihan karate gitu. Teman-temannya itu menyemangati gitu. Bukannya bersaing, pinteran aku gitu ya. Enggak itu. Nah, ini yang disebut adalah pola dasar. Nah, tapi kalau sudah terlanjur tua ini gimana? Gitu. Kalau sudah terlanjur tua itu ada modulnya gitu ya. Ada modulnya untuk tidak merasa eksklusif gitu ya. Bahkan tidak bertingkah secara eksklusif itu. Itu ada modulnya. Tidak bisa yang namanya misalkan ya, ini ada berapa orang di sini? Ada 16 orang ya. Ada 16 orang. Orang 16 ini ya tidak akan berubah gara-gara kita ngobrol 1 jam, nggak bakalan gitu. Meskipun ada yang setuju ya kelakuannya akan tetap gitu. Tetap gitu. Yang namanya perilaku manusia itu tidak akan berubah dengan nasihat, dengan seminar, itu nggak berubah gitu. Dengan motivator nggak berubah. Berubahnya dengan latihan gitu. Benar latihan itu. Ya. Kalau kita dulu misalkan, nggak usah jauh-jauh. Kalau saya dulu masih OSIS itu ya. OSIS itu nggak ada. Nggak ada. Misalnya, nggak ada. Dulu itu nggak ada. Misalnya apa? Misalkan, pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa puji syukur. Nggak ada. Itu. Nggak ada. Karena dulu ya, yang namanya Menteri PDANK Daud Yusuf itu sudah menjalankan itu sebagian gitu. Loh, Daud Yusuf dilanjutkan Nugrono Susanto itu melarang orang jilbaban sampai SMA gitu. Itu inklusif sebetulnya gitu.
Melarang itu. Sehingga pada saat dulu itu ya, kalau rapat, apalagi rapat pramuka, saya pramuka Garuda, tidak ada. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan gitu. Ya meskipun saya di pesantren sampai umur 23 tahun sama nyantri, saya nggak pernah seperti itu. Karena adalah kebiasaan di pramuka. Dan tapi kita lihat pramuka sekarang. Bagi saya dulu pramuka itu sangat fun, menarik banget gitu ya. Menyenangkan. Pramuka itu bagi saya itu menarik. Saya yang pramuka itu segala macam kegiatan pramuka itu saya suka. Cuman satu yang nggak suka, baca Dasa Dharma. Itu nggak suka saya itu. Nggak suka. Masa Tapi ada orang kayak hafal. gitu? Tapi masa hafal ada? toh. Misalkan ya, Dasa Dharma. Kami pramuka itu satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan bersetia, bertanggung jawab dan rasa percaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini orang sama malaikat gitu. Satu-satunya kegiatan pramuka yang tidak saya sukai adalah membaca Trisatya dan Dasa Dharma. Tetapi sekarang yang namanya pramuka itu not fun anymore, saya lihat itu. Waduh, itu ya. Nggak ada itu. Seragam pramuka, harus jilbaban. Hasduknya cowok zaman dulu gitu ya. Jadi pramuka itu sekarang sumuk banget gitu ya. Dulu ya pramuka itu yang namanya cewek itu kan ya ISIS gitu ya. Kalau pandegam penegak malah pakai sepan. Kalau penggalam pakai kulot gitu ya. Iya. Sekarang itu sumuk banget anak siaga sumuk gitu ya. Not fun anymore bagi saya loh ya. Tapi bagi orang lain terserah ya. Nah itu yang menunjukkan di pramuka saja sudah tidak ada inklusivitas. Kenapa? Ya kita gitu. Saya paham yang dilakukan Muklis tadi itu adalah dia dididik seperti itu, dia dibiasakan seperti itu. Jadinya ya Muklis ini gitu. Jadi contoh eksklusivisme yang dibuka oleh Muklis tadi itu eksklusivisme. Gitu. Jadi inklusivisme adalah selamat malam, salam sehat, salam sejahtera. Oke. Salam bahagia. Universal. Ya, gitu. Ya nggak apa-apa sih, Klis. Itu aku cuman, kamu juga setiap hari gitu nggak apa-apa. Karena kalau kalau Muklis itu mengubah caranya, dia akan kehilangan posisi di masyarakat, di populasinya. Gitu. Ya. Karena model Muklis ini adalah bagaimana orang itu memanjat social climbing. Iya memang itu. Di Indonesia itu cara social climbing itu ada 3. Yang jelas ya, yang utama. Yang pertama, makin pinter. Bu Santi nih, S2, S3 gitu ya. S2, makin pinter orang akan makin dihormati gitu ya. Yang kedua, lebih kaya. Pastilah, sampean kalau kaya yang miskin hormat sama sampean gitu. Ya, orang kaya. Yang ketiga di Indonesia sekarang itu religius gitu. Lebih religius. Nah, pura-pura pinter itu susah. Pura-pura kaya lebih susah lagi. Yang gampang pura-pura religius. Ngomong aja ontam, antum, meskipun nggak bisa bahasa Inggris ya, bahasa Arab loh. Antum itu. Barokahu fi umrik. Bahasa Arab isone mek barokahu fi umrik sama ontam antum gitu ya. Tapi itu adalah cara memanjat sosial. Nggak apa-apa, Klis. Terusin aja supaya kamu makin tinggi posisimu. Tapi ini bukan inklusivisme gitu. Nggak apa-apa. Saya bisa memahami. Sekali lagi, ini disclaimer ya. Saya tidak mengatakan bahwa yang namanya Jepang, Prancis, atau Denmark itu lebih bagus dari Indonesia. Enggak. Ya. Saya juga tidak mengatakan bahwa inklusif itu lebih bagus dari eksklusif. Enggak. Tapi kalau kamu ngomong inklusif sampai ontamantum, udah ke laut aja, itu ngomong tok itu, lip service gitu. Saya tidak mengatakan inklusif itu lebih bagus dari eksklusif. Cuma beda itu. Hanya saja kalau kita komitmen dengan inklusif, ini loh inklusif gitu. Ya. Enggak apa-apa, eksklusif itu enggak apa-apa juga itu. Tetapi ya jangan diharap kita bisa bekerja, jangan diharap kalau eksklusif itu terus bisa kerja sama. Enggak bakalan. Gara-gara pemilu aja kita terpisah jadi 2, cebong dan kampret gitu ya. Itu karena eksklusivisme. Meskipun sekarang ya Maha Cebong sama Maha Kampret duduk bareng satu
satu kabinet itu cebong yang berantem sama kampret 3 tahun yang lalu sampai sekarang nggak bisa akur gitu. Itu karena eksklusivisme gitu. Nah, sekarang kalau kita memang komitmen dengan inklusif, lah begini loh inklusif ya gitu. Tapi kalau kekeh dengan eksklusif, ya nggak apa-apa gitu. Negara eksklusif ya banyak, ya tetap aja ada gitu ya. Afghanistan, Pakistan, Sudan itu sampai sekarang juga bertahan itu ya. Nggak ada masalah itu. Masalahnya adalah pada saat mereka bekerja sama, nggak bisa gitu. Lihat aja Sudan. Ya, perang aja, perang gitu. Nggak selesai-selesai, kudeta nggak selesai-selesai. Ya. Afghanistan perang terus gitu. Kenapa? Eksklusivisme di situ. Nah, tapi kita sih sekarang masih menganggap peperangan itu adalah hero, gitu, heroik gitu ya. Tidak ada glory, tidak ada yang namanya kemegahan dalam peperangan gitu. Yang dianggap pahlawan itu ada ditonjol-tonjolkan pemimpin yang mereka nggak perang, yang perang itu anak buahnya, presiden. Wah, kita menjaga kedaulatan. Yang perang siapa? Presidennya ya duduk-duduk sambil makan. Itu yang membuat nah sekarang kita menganggap eksklusivitas itu adalah masalah pada era 3.0 atau bahkan 4.0 karena itu akan sangat menghambat bekerja sama antar kelompok dan antar populasi. Diharapkan adalah seluruh orang di dunia itu adalah merupakan satu sistem yang mereka saling bekerja sama meskipun nggak disadari. Kita tuh seringkali nggak sadar kalau kerja sama. Misalnya apa? Di rumah sakit itu pada dasarnya kerja sama gitu. Di rumah sakit itu kerja sama. Dokter itu tidak bisa kerja kalau tidak ada cleaning service gitu. Nggak ada gitu. Hanya saja dokter di Indonesia itu sudah dididik untuk merasa dirinya mulia gitu. Paling mulia. Dokter adalah profesi yang mulia. Apa nih? Enggak ada. Profesi ya. Dokter sama tukang becak itu ya sama-sama profesinya gitu. Sama itu. Nah, kalau kita menganggap satu profesi itu lebih mulia dari profesi lain, that is eksklusivisme. Ya. Nah, ini yang inklusif, pendidikan inklusi itu adalah targetnya adalah membuat kita itu menganggap setiap individu dalam populasi manusia ini adalah setara. Gitu. Meskipun itu sulit karena kita ini selama 12.000 tahun ini otak kita berkembang ke arah eksklusivisme. Sulit mengubah otak kecuali dipaksa latihan sejak kecil gitu ya. Kalau kita melihat di Norwegia, Denmark dan Swedia itu tahun 80-an kacaunya kayak di Indonesia kayak gitu. Rusuhnya gitu ya. Denmark itu tahun 80. Sekarang bisa kayak negara kayak surga gitu ya. Di Norwegia itu yang namanya kriminalitas nggak ada, penjara kosong gitu ya. Penjara kosong. Sampai disewakan ke Belanda. Kamu mau nggak pakai penjara? Di Belanda juga sudah kosong gitu. Sampai yang namanya di Norwegia itu yang namanya maximum security prison gitu ya. Apa namanya penjara dengan maksimum security itu yang biasanya untuk kelas-kelas kakap itu. Kunci kamarnya itu dibawa tahanan gitu. Dia keluar masuk sendiri. Kalau waktunya keluar ya keluar, waktunya masuk ya masuk. Dia cukup malu dengan dihukum gitu. Di Norwegia dan Denmark gitu. Nggak kenal itu dosa, apa nggak pernah ditekankan dari kecil. Hanya mereka dilatih gitu. Denmark, Swedia, Norwegia itu adalah yang jelas. Ya. Dalam waktu 20 tahun mereka itu masyarakat mereka sudah bertransformasi demikian luar biasanya. Karena apa? Karena mereka mengikuti rekomendasi dari UNESCO. Gitu. Nah, sementara kan kita itu kan setengah hati, gitu ya, setengah hati. Ya, eksklusif, inklusi, tetapi ya yang namanya apa iman dan takwa itu harus masuk dalam pendidikan. Ya sudah, lupakan inklusivisme gitu. Karena iman dan takwa itu betul-betul bukan inklusisme, itu adalah eksklusivisme. Karena itu adalah bagian yang merupakan privat. Oke? Oke. Teman-teman, adakah yang ingin bertanya langsung pada Dr. Yu? Saya persilahkan. Bisa melakukan saya mau bertanya. resen. Silakan. Ya, mau bertanya saya.
Ya, silakan. Langsung Nah, saja. terima kasih. Nama saya Samudro, ya. Saya tinggal di Jogja juga. Saya mau bertanya nih dengan Pak Dokter ya ini ya. Ya. Ya, Kalau misalnya negara kita itu punya dasar Pancasila ya, jadi apa namanya punya ideologi, mentalitas dan sebagainya dibangun dengan Pancasila dari sila 1 ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima. Menurut pendapat Pak Dokter tadi itu, kira-kira ini mengarah ke eksklusivisme atau inklusi itu, kira-kira seperti itu. Jadi itu untuk membangun mentalitas kira-kira apakah perlu ada satu perubahan atau itu sudah cukup gitu. Terima kasih. bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu ya eksklusif sih. Kenapa harus Maha Esa? Kenapa nggak banyak? Kenapa harus satu? Kok nggak 3/4 atau setengah? Emang nggak boleh ya Tuhan setengah? Kan nggak apa-apa gitu. Dong Tuhan itu misalnya Tuhanku nggak bisa dihitung. Kenapa? Ngitung air aja aku nggak bisa. Masa mau ngitung Tuhan gitu? Ya, kalau sudah begini akan terjadi perdebatan. Tuhan itu sedikit, apa banyak, apa separuh, atau 0,3 gitu. Kenapa harus satu gitu? Sebetulnya ini juga eksklusivisme itu. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Eksklusif. Kenapa? Kenapa harus Esa gitu? Dulu banget masyarakat di Nusantara ini Tuhannya banyak. Enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa gitu. Kenapa harus satu gitu? Ya kalau satu juga nggak apa-apa sih gitu. Mau satu kayak mau dua, mau tiga, mau seperempat, ya Tuhan ya terserah gitu. Tetapi ini adalah wilayah privat, ya bahwa negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bahwa ini adalah negara agama, nggak apa-apa. Seperti di Inggris itu berdasarkan agama. Kerajaan England didirikan oleh Raja Edward I gitu ya, tahun 914. Itu ditetapkan bahwa kerajaan Inggris ada di bawah gereja Anglikan, di bawah naungan Tuhan yang Maha Perkasa. Tetapi Inggris sekarang berjalan secara sekuler gitu. Beda dengan Amerika. Amerika itu dasarnya sekuler, tapi sekarang seperti Indonesia berjalan secara teokrasi gitu. Jadi yang mana yang bagus? Saya tidak mengatakan satu yang lain lebih bagus, enggak. Tapi Amerika menunjukkan eksklusivismenya, sementara Inggris menunjukkan inklusivismenya gitu. Meskipun dasar negara Inggris itu ketuhanan, ada itu. Tapi akhirnya pemerintahan Inggris, jalannya pemerintahan Inggris sekarang itu dijalankan secara sekuler. Sementara Amerika yang didirikan dengan dasar-dasar sekuler, justru sana Amerika itu sekuler gitu ya. Sangat sekuler. Itu yang namanya founding father Amerika itu sekuler semua itu. Mulai yang namanya George Washington ya. Semuanya itu. Thomas Jefferson itu. Mereka itu sekuler cenderung ateis gitu ya. Tetapi Amerika akhirnya dijalankan secara teokrasi. Uangnya aja in God we trust gitu. Amerika yang sekuler, uangnya in God we trust. Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, di uangnya barang siapa, memalsukan. Loh kok nggak in God we trust gitu. Ya nggak apa-apa itu. Tetapi perjalanan pemerintahan, perjalanan kebijakan kehidupan itu memang tergantung perkembangan itu. Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Lah, pada dasarnya ya ketuhanan yang Maha Esa ya sebetulnya ya kalau kemudian ada 5 agama yang diakui secara resmi misalnya, berarti ada 5 Tuhan gitu. Oke, orang Kristen punya Tuhan Esa, orang Islam punya Tuhan Esa satu. Nah kalau dibilang itu Tuhannya sama, lah yang enggak lah itu. Kalau misalkan saya di sini ada yang Kristen saya tanya, Yesus Tuhannya bukan? Iya. Yang Islam saya tanya, Yesus Tuhannya bukan? Tidak. Nah, ada 2 sudah gitu. Apakah ini bermasalah? Iya, bermasalah. Apakah perlu diubah? Bukan urusan saya mengubah apa namanya? Dasar negara itu gitu. Tidak ada gunanya seperti Inggris yang dasarnya itu
dasarnya teokrasi berjalan dengan sekuler. Tidak ada masalah di situ gitu. Kan di sini kan bagaimana negara kita kan berjalan ketuhanan yang Maha Esa, masa sekolah kita? Lah kamu nggak ngaca di Inggris apa gitu. Inggris juga gitu ya. Nah, di sini yang mengatakan sebetulnya itu kan dasar negara. Dasar negara kan tidak harus bahwa yang pendidikan kita itu sesuai dengan dasar negara itu loh gitu. Pendidikan kita itu misalnya pendidikan pelajaran kesenian. Masa diajari soal teologi? Yang enggak lah gitu. Nah, ini yang disebutkan bahwa yang namanya kalau saya pribadi mengatakan bahwa yang namanya misalnya agama, fine kamu beragama nggak apa-apa gitu. Tapi nggak usah share gitu. Dua orang beragama sama agamanya, begitu ngomong akan berbeda. Tuhan itu gini, enggak loh Tuhan begini, enggak, berantem padahal enggak ada yang pernah ketemu Tuhan itu. Ini yang dimaksudkan akan memicu ketidakmampuan untuk bekerja sama gitu. Karena cenderung apa? Cenderung berselisih gitu. Biarkan hal-hal privat di ruang privat, kita ngurusi hal-hal yang bersifat publik. Itu dasarnya yang disebut sebagai sekularisme atau inklusivisme ya itu. Nah, dalam hal ini ya tidak dilarang dalam inklusivisme itu terus kemudian orang itu mempunyai keyakinan, tidak dilarang. Yang dilarang itu share keyakinannya ke orang lain seperti di Jepang gitu. Di Jepang ini ya untung aja sih Jepang ini kalah perang gitu ya. Kalau nggak kalah perang Jepang itu lebih serem dari Indonesia itu. Abad ke-17, 18 itu yang namanya intoleransi di Jepang luar biasa gitu ya. Di Nagasaki ya nanti barangkali ada yang sempat ke Nagasaki, ada museumnya bagaimana orang Jepang itu menyiksa orang Kristen di Nagasaki itu. Diharuskan menginjak patungnya Bunda Maria dan patungnya Yesus, diinjak itu. Kalau enggak mereka dipersekusi. Abad ke-18 itu. Untung aja Jepang itu kalah perang dan kemudian yang namanya MacArthur itu terus kemudian menekankan dasar-dasar eksklusif yang sebetulnya sudah ditelurkan oleh Raja Jepang sendiri yang namanya Meiji Tenno gitu. Jadi ya akhirnya yang dilakukan MacArthur itu adalah menjalankan apa yang dikonsep Meiji. Yang Meiji itu punya konsep tapi nggak bisa jalankan gitu. Jadi orang Jepang sekarang ini kurang spiritualitas apa? Orang Jepang itu spiritualismenya itu luar biasa, kliniknya luar biasa. Ada teman saya itu yang nyembah jembatan. Setiap kali ketemu jembatan dia sembahyang gitu. Ada gitu. Tiap kali ketemu jembatan dia sembahyang gitu. Tapi ya untungnya itu ya di Jepang itu nggak ada istilahnya gini. Maaf ya, sekedar mengingatkan sembahyangmu tadi kurang jendit. Itu nggak ada gitu. Karena itu adalah privat. Jadi orang sembahyang nyembah toilet loh. Iya loh, di Jepang ini ada yang namanya ya? Tuhan penunggu toilet itu ada gitu. Tuhan penunggu toilet gitu. Jadi Jepang ini Tuhannya banyak ya nggak ada masalah. Inklusif di Jepang itu. Karena yang namanya spiritualisme itu adalah ruang privat. Gitu. Orang Jepang nih sembarang sembahyang, bikin sushi aja sembahyang mereka itu. Bikin sushi loh sembahyang, motongin bonsai sembahyang gitu ya. Itu yang namanya inklusivisme. Jadi ya Tuhan yang Maha Esa, ya silakan. Tapi kalau ada orang yang mengimani Tuhan banyak, orang namanya keyakinan kok gitu. Atau meyakini Tuhan nggak ada, orang yakin, masa nggak boleh gitu. Yakin gitu. Hanya saja nggak boleh share gitu ya. Nggak boleh saling mempengaruhi. Itu yang namanya inklusif. Oke. Cukup ya Pak Kristo. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Ika Anggun. Silakan bertanya langsung aja, Dek. Ika Anggun. Ya sudah saya bacakan kalau begitu. Selamat malam, Dok. Dari penjelasan dokter tadi, saya merasa inklusif di pendidikan Indonesia. Melihat hanya dalam skup kecil, di mana pendidikan inklusif dengan cara menyatukan mahasiswa. Silakan Dek.
Silahkan wis langsung aja. Good. Oh, maaf, sinyal saya keluar masuk, Bu. Keluar masuk kayak umbel. Bisa, Gun? Anggun, ku bacakan saja ya. Tadi sudah ku bacakan kok, Dok. Itu tadi pertanyaannya. Iya. Ya tadi yang namanya inklusivisme, inklusi itu adalah menempatkan urusan-urusan privat di ruang privat, membahas urusan publik secara bersama. Jadi ya, kalau ada orang anak kecil nggak sekolah, semua orang harus ribut. Ini anaknya siapa yang nggak sekolah? Itu jam sekolah kok keluyuran di mall, itu ribut gitu di Jepang. Tapi kalau ada orang nggak ke gereja, nggak Jumatan, nggak ada yang ribut. Itu urusan pribadi. Gitu. Nah, kalau nggak siap untuk ini, ya sudah sih nggak apa-apa. Tapi ya jangan ngomong inklusi gua ya tok gitu ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Eksklusif juga, oh terserah gitu loh ya. Nggak usah sok-sokan inklusif. Alah, opo. Sing mosok keterima kedokteran hafal Al-Qur'an. Lah nanti hafal Alkitab gimana? Gitu. Enggak masuk akal itu ya. Ini bukan menekankan inklusivitas, justru eksklusif. Bayangin aja, keterima di kedokteran perguruan tinggi negeri. Hafal Al-Qur'an. Lho ya oprek iya. Iki kuali itu ya itu. Bukannya kompetensinya dia sebagai pelajar apa lo malah mau Al-Qur'an gitu ya. Itu sama dengan nanti itu apa ngelamar jadi pengajar matematika malah ditanya hafal Al-Qur'an enggak? Tuh ya apa sih? Aku guru matematika paling gitu ya apa? Aku enggak ngajar ngaji gitu. Ini yang namanya inklusivitas. Jadi ya yang namanya inklusif itu dalam hal ini yang disebut-sebut itu ya cuma lah ya parsial aja kita ngomong soal gaya-gayaan, soal difabel dan kebutuhan khusus. Sementara sekolahnya tidak siap menerima itu. Kenapa? Lah, wong anak dengan difabel dibully gitu. Anak autis dibully gitu. Mana? Itu inklusif dari Hong Kong itu. Omong kosong itu. Nah, kalau kita benar kita komitmen dengan yang inklusif, ya itu sekarang. Betul-betul yang namanya inklusivisme itu dalam segala hal, ya. Dalam segala hal. Kelompok itu tidak ada, ya. Ras itu enggak ada. Agama itu tidak dibahas di sekolah. Wan kita kan negara agama, ya sudah, enggak apa-apa. Tapi ojo ngomong inklusif, lambemu kemelipen, kedukuran, kesampluk, kitiran helikopter engko. Oke. Adakah pertanyaan yang lainnya? Silahkan dari Mas Bahtiar, bertanya langsung saja, Dek. Bahtiar. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mas Bahtiar. Ya, ya Dok, mau tanya ini Dok, kebetulan kan ini lagi ngobrolin tentang kebutuhan khusus ya. Ya. Sebenarnya bagaimana sih peran neuroscience dalam pengembangan otak anak-anak berkebutuhan khusus? Sekarang sih kita makin paham ya bagaimana orang itu, anak itu akhirnya berkembang menjadi, otak itu menjadi tertentu. Misalkan kita sekarang paham bahwa yang namanya autisme itu sebetulnya otaknya itu berkembang lebih cepat pada umumnya. Jadi autisme itu muncul pada tahun-tahun kedua gitu ya. Tapi ini sudah diketahui kalau kita pada saat anak umur 2 tahun, 3 tahun, kemudian kita melakukan CT scan, entah itu MRI, entah itu fungsional atau itu MRI PET scan, kita tahu anak ini akan jadi autis. Gitu ya. Nah, sebelum autisnya muncul, itu diobati. Gitu ya. Nah, tapi kalau sudah muncul bagaimana? Sudah muncul, ya dipetakan juga ini. Autismenya itu model yang bagaimana? Karena autisme itu berbeda-beda. Gitu. Perkara bahwa sekolah-sekolah itu harus membuka semuanya seperti itu. Memang gitu ya, kalau di negara barat sudah tidak ada. Misalnya anak berkebutuhan khusus kemudian itu, kecuali yang berat ya, yang berat itu betul-betul tidak bisa,
Nah, mereka terus kemudian homeschooling di rumah. Tapi homeschooling itu juga diadakan oleh lembaga-lembaga sekolah tertentu yang nanti pada saat-saat tertentu anaknya itu masuk dalam sekolah itu, misalkan SMP di mana di mana itu? Sampai tadi di mana? Mas Baktiar tadi di mana? Di Bogor, Tadi Dok. di mana? Di Di Bogor. Bogor. Misalnya di Bogor ada SMP 1 Bogor gitu. Nah, SMP 1 Bogor itu yang mengadakan homeschooling gitu. SD misalnya, SD mengadakan homeschooling. Nah, pada saat-saat tertentu si anak itu diajak masuk ke sekolahan gitu. Itu yang namanya inklusivisme itu, inklusif yang diharapkan itu yang seperti itu. Nah, tapi pada saat kita tidak siap gitu ya, kalau kita nggak siap ya percuma itu. Kita tidak membatasi penderita autis itu ya. Tapi di sekolah dibully teman-temannya. Berarti kita nggak siap memang. Bukan hanya pengajarnya, gitu. Lingkungannya disiapkan juga, dan menyiapkan lingkungan itu ya nggak bisa kalau kita tetap mengatakan bahwa agama kita yang lain itu nggak usah ditemenin gitu. Nah, repot gitu. Nah, kalau kita menganggap yang namanya pertanyaan tadi, bagaimana otak anak-anak itu berkembang seperti itu, kita makin paham sekarang ini ya, makin paham. Makin paham. Dan karena kita makin paham apa itu yang disebut autisme gitu ya. Jadi kita juga semakin paham bagaimana mengelolanya gitu. Yaitu yang disebut sekarang kalau di Indonesia itu berkebutuhan khusus itu. Tapi ngomong-ngomong soal kebutuhan khusus ya, tiap orang itu kebutuhannya memang khusus, nggak sama. Gitu. Ya ini ya kita itu setiap orang itu ya berkebutuhan khusus, tidak sama dengan yang lain. Hanya saja cara untuk memberikan misalnya sekolah-sekolah di Indonesia itu kan mengutamakan pengetahuan kognitif gitu ya. Pengetahuan kognitif. Ibu kota negara ini 100 negara apal dia gitu. Apal itu. Apal. Waduh, apa namanya? Hadis, wapal gitu. Artinya nggak tahu gitu. Apal hadis, artinya nggak tahu gitu. Begitu lulus sekolah, kerja, nggak siap. Dia nggak paham bagaimana cara dunia ini bekerja. Nah, ini yang membuat sebetulnya, ya kalau saya sih sudah paham dari dulu. Saya ini kan ya autis berat gitu ya. Dari SD, SMP itu bermasalah itu. SD, SMP, SMA, semua guru itu marah itu. Ya, saya lulus kedokteran itu dengan susah payah. Gitu. Kenapa ya? Karena autis itu. Ya, istilahnya pengetahuan, kalau pengetahuannya itu ya saya nggak kesulitan, tapi berkomunikasi dengan orang itu kesulitan. Ya untungnya aja saya ini belajar neuroscience gitu ya. Terus kemudian saya mempunyai modul sendiri gitu ya. Akhirnya ya bisa ngomong seperti ini, meskipun sampai sekarang saya juga nyebelin itu. Bayangin aja ini ya, saya diundang terus ngamuk-ngamuk di sini, maki-maki semuanya, coba nyebelin kan gitu. Ya, cuman ya gayanya ini seperti ini. Saya mencoba bergaya seperti anak orang-orang Jawa Timur yang supaya ya no hard feeling gitu ya, bahwa supaya kita maksud saya supaya kita lebih memahami secara persis itu inklusivisme itu apa gitu ya. Jadi kalau ditanyain bagaimana sih kerja otak anak-anak autisme itu, karena autisme itu spektrum gitu. Setiap anak juga berbeda gitu. Nah, sekarang kalau berkebutuhan khusus, caranya yang paling penting, yang paling bagus gimana? Ya dipetakan sih otaknya ini apa gitu. Bagaimana caranya? Ya menghubungi dokter yang paham neuroscience atau orang yang paham neuroscience gitu. Ya nggak bisa anak autisme itu terus didoain, ya nggak efek gitu. Nggak bisa itu diobati. Obatnya pun tergantung autismenya jenis apa. Ya, serotonin rilis aptiknya, serotonin antagonisnya itu yang model yang seperti apa. Berbeda-beda tiap orang, gitu ya. Oke, Dok, bagaimana soal intelijensi, Dok? Apakah ada perbedaan dari intelijensi individu yang pada umumnya dengan intelijensi individu yang berkebutuhan khusus dalam arti difabel?
Katanya Ya. ada yang tipe berkebutuhan khusus itu yang justru Iya. memiliki intelijensi yang lebih melebihi orang umumnya, Dok. Sekarang kalau di ngomong intelijensi itu intelijensi yang mana? Gitu. Kalau ada anak hafal nama kota di seluruh dunia, itu bukan cerdas sih sebetulnya. Gitu. Nggak ada manfaatnya orang ngapalin ibu kota, itu nggak ada manfaatnya. Itu. Bayangin aja, anak disuruh ngapalin ibu kota sak dunia, disuruh ngapalin ini, begitu selesai sekolah, selesai terus kemudian menjadi kasir Alfamart. Untuk apa pengetahuannya semuanya? Gitu. Itu yang namanya apa namanya? Kita membuat orang itu kita samakan gitu. Makanya sebetulnya ya seperti kedokteran ini. Dokter saya ini loh ya, ini. Untuk masuk sekolah kedokteran waktu itu di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga tahun 80-an. Itu yang namanya anak itu harus pinter yang namanya fisika, kimia, matematika, kalkulus gitu ya. Harus bisa. Kenapa? Kalau nggak bisa kalkulus, nggak bakal bisa mengerjakan ujian masuk perguruan tinggi. Nggak bakal diterima di kedokteran gitu. Nah, begitu masuk ke kedokteran, mulai hari pertama sampai lulus, kalkulus nggak dipakai. Lu terus lapo aku biyen iku diurungi kalkulus iku lho gitu ya. Dan diharuskan itu. Nah, ini yang menjadi pertimbangan UNESCO sejak tahun 90. Ya. Hanya itu tadi. Indonesia ini memang ajaib gitu ya. Ajaib, tetap aja gitu itu. Makin aja anak SMA sejak 1 SMA bahkan SMP itu pelajaran matematikanya pelajaran SD kelas 4 itu sekarang matematika itu sama dengan pelajaran matematika saya zaman dulu itu SMP. Iya, wangel. Bayangin aja gitu. Nah, begini nih mau ngomong soal pendidikan inklusi, udah mulailah, nggak usah ngomong gitu. Nah, tetapi ya memang saya kalau ngomong sinis ya, karena memang saya ini Memang sinis gitu ya. Hanya saja yang saya sampaikan itu adalah fakta gitu ya. Makanya dari tadi saya bilang pasti banyak lah yang tersinggung atau nggak setuju gitu. Karena memang dasar pemikirannya berbeda gitu ya. Karena pendidikan itu misalkan dimulai dari sekolah Fakultas Pendidikan S1 gitu ya. Fakultas Pendidikan atau misalkan dulu ada IKIP itu yang sekarang jadi UNESA itu ya. IKIP itu. IKIP itu misalkan IKIP sekolah IKIP jurusan fisika gitu. Lu dia itu nggak paham fisika sih. 3 tahun atau 4 tahun sekolah fisip di fisika IKIP itu FP MIPA itu 70% itu diajari cara ngajar, cara administrasi pengajaran, 30% saja soal fisika gitu. Jadi ya maklum guru fisika SMP itu sebenarnya nggak paham fisika, gitu. Nggak paham itu. Guru biologi SMP ya nggak paham itu. Biologi itu apa itu. Nah itu yang membuat yang perlu diperhatikan. Tapi ya mulainya dari mana? Dari masih anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, ya ada modul sendiri sih untuk menjadikan diri itu inklusif gitu ya. Menjadikan diri inklusif itu perlu latihan, ya. Perlu latihan. Tetapi kalau sudah nyaman dengan eksklusivisme, ya sudah dilanjutin aja ya, nggak apa-apa gitu ya. Memang Indonesia itu makin eksklusif itu makin keren kok gitu ya. Nyepai sajen gitu ya, sajen disepai gitu ya. Itu adalah ciri dari eksklusivisme itu. Ya jangan itu eksklusivisme itu. Itu hasil pendidikan. Kalau kita lihat ya di Twitter atau di mana di Facebook itu menyikapi orang nyepai sajen itu 50-50. 50% setuju bahwa harus disepak, 50% tidak setuju harus disepak. Bayangin aja itu. Jadi 50% orang Indonesia setuju kalau sajen-sajen itu disepai. Orang Islam Indonesia. Ini adalah bentuk dari eksklusivisme karena hal-hal yang privat diumbar ke wilayah publik. Oke. Sudah 1 jam bersama Dr. Ryu. Ini Dr. Ryu
ada harus masuk ke ruang operasi. Sebelum ditutup, Dok, final statement-nya untuk topik kita neuroscience dalam pendidikan inklusi. Silakan, Dr. Yu. Pendidikan inklusi tahun 90-an 4 itu ya, itu memang berawal atau bertepatan dengan yang namanya perkembangan neuroscience waktu itu. Neuroscience itu berkembang akhir 80-an ya. Motornya ada Joseph Ledoux, terus kemudian Richard Davidson, yang ikut mewarnai, istilahnya memberikan rekomendasi kepada UNESCO tentang hal-hal pendidikan yang kompatibel dengan otak manusia, gitu ya. Dan inklusivisme itu adalah salah satu produk dari UNESCO di tahun 90-an ya, tahun 90-an. Dan inklusivisme itu tujuannya adalah membuat bagaimana kita itu bisa bekerja sama dalam jumlah yang jauh lebih besar. Itu inklusivisme. Tapi yang namanya inklusivisme itu ya enggak harus, itu manusia itu ya kita lihat aja yang bertahan itu inklusivisme atau eksklusivisme. Tapi kalau kita itu ngomong inklusivisme, ya kalau separuh-separuh apalagi 80% eksklusif ya sudahlah, nggak usah ngomong. Kita anggap sebagai pengetahuan, sebagai gaya-gayaan aja, enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa sih. Kita itu pokoknya gaya itu penting itu. Dan kalau kita itu misalkan itu gaya itu sesuai, gaya itu kalau dalam fisika itu gaya itu sebanding dengan tekanan ya. Jadi kalau hidupmu tuh tekanannya berat, kamu perlu diketahui uripmu itu kakean gaya. Gaya tok. Gaya tok ya, Dok. Gaya tok. Gaya tok. Oke, itu aja. Ya, selesai sudah diskusi kita pada malam hari ini. 1 jam bersama Dr. Yu. Banyak tambahan pengetahuan yang kita dapatkan, pengetahuan yang mengejutkan, tapi itulah Dr. Yu dengan gayanya. Semoga itu semua dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semuanya. Saya Krisanti Anggi pamit undur diri, waktu saya kembalikan pada penyelenggara. Silakan, selamat malam.